Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Di dalam video kami yang sebelumnya sudah saya paparkan kaifiat cara mengamalkan surat Al-Fatihah beserta bilangannya. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudaraku yang bertanya pada komentar video kami tentang cara atau kaifiat mengamalkan surat Al-Fatihah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Insya Allah akan saya jawab sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab dan sebagaimana yang kami ijazah daripada guru-guru kami. Surat Al-Fatihah pembukaan, surat yang diturunkan di Mekah dan diturunkan selepas surat Al-Mudatsir. Surat ini mempunyai 7 ayat, dan inilah surat pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat ini dinamakan Al-Fatihah pembukaan karena ia dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. Surat ini juga dinamakan Ummul Quran, ibu Al-Quran, atau Ummul Kitab, ibunya kitab, karena ia merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi intisari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi, an Abdul Malik bin Umar qala, dari Abdul Malik bin Umar ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi Fatihatil Kitab syifa'um min kulli da', pada Fatihah Alkitab terdapat obat untuk segala penyakit. Di dalam kitab Azkar ataupun kitab-kitab hikmah lainnya yang menerangkan keutamaan melazimkan membaca surat Al-Fatihah, di antaranya adalah untuk mengobati berbagai penyakit, baik itu penyakit lahir maupun penyakit batin, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis. Di antara kaifiatnya, yang pertama untuk mengobati berbagai ragam penyakit. Kaifiatnya disediakan air 1 gayung ataupun 1 tempat ember kecil, kemudian
sholat hajat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Tiap-tiap 10 kali dihembuskan, ditiupkan pada gayung atau baldi yang telah disediakan sebelumnya. Setelah selesai, air itu disapukan, diusapkan merata pada kedua belah tangan, kedua kaki, muka, kepala, dan seluruh badan. Lalu sebagiannya diminum. Lakukanlah dengan berulang-ulang, istiqomahkan. Insya Allah penyakit apapun yang dialami dengan ridha Allah akan sembuh. Kaifiat yang kedua untuk penawar bisa dan racun. Kaifiatnya, sediakan air 1 gelas yang dicampur dengan sedikit garam, lalu dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali pada air tersebut. Kemudian berilah orang yang disengat binatang berbisa tersebut, baik itu lipan, kalajengking, dan yang lainnya, diminumkan dan diusapkan sedikit di bagian sengatan. Insya Allah racun tersebut akan segera tawar di dalam badan dan insya Allah akan cepat sembuh. Kaifiat yang ketiga untuk menghilangkan sifat lupa. Kaifiatnya, tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada pekakas seperti piring putih atau mangkok putih yang bersih lagi suci, dan dilarutkan dengan air zam-zam atau air mineral, lalu diberi minum pada orang yang pelupa. Insya Allah dengan izin Allah akan hilang sifat pelupanya. Dan jangan lupa dilakukan berulang-ulang. Kaifiat yang keempat untuk mengobati sakit gigi. Untuk mengobati sakit gigi bagi diri sendiri, letakkan jari pada tempat yang sakit, lalu membaca Al-Fatihah 7 kali dan berdoa sebanyak 7 kali. Bunyi doanya, ya Allah, hilangkan keburukan dan kekejian yang ada padaku dengan doa nabimu yang jujur, al-amin, dan tetap di sisimu. Saya ulang sekali lagi bunyi doanya, ya Allah, hilangkan keburukan dan kekejian yang ada padaku dengan doa nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati penyakit gigi orang lain, baca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Selesai membaca Al-Fatihah, maka berdoalah dengan doa ini 7 kali. Ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang dengan doa nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Saya ulang sekali lagi doanya, ya Allah, hilangkan daripada orang ini keburukan dan kekejian yang dengan doa nabimu yang jujur dan tetap di sisimu. Setelahnya hembuskan
tiupkan pada satu gelas air dan air tersebut diminum oleh orang yang sakit tersebut. Dan kaifiat yang kelima, penyembuh penyakit pada mata. Kaifiatnya, selesai sholat subuh, baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Kemudian usapkanlah ke mata yang sakit dengan sedikit air liur, dengan niat yang tulus dan suci, berharap kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah penyakit tersebut akan diangkat. Insya Allah akan sembuh dengan berkah yang ada pada surat Al-Fatihah. Di dalam kitab hikmah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kaifiat mengobati sakit pada mata, yang maknanya sesiapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya, kabur, rabun, maka hendaklah dilakukan memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kelihatan atau terhalang oleh awan dan yang lainnya, lakukan pada malam kedua. Jika juga tidak dapat, coba pada malam ketiga, atau begitu seterusnya hingga nampak kelihatan bulan itu. Apabila telah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah itu bacakan doa ini sebanyak 7 kali. Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ulang sekali lagi, Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sebanyak 5 kali. Terakhir bacakan juga doa ini sebanyak 1 kali. Ya Allah, sembuhkanlah, Dikaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Dikaulah yang menyehatkan. Saya ulang sekali lagi, ya Allah, sembuhkanlah, Dikaulah yang menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah, Dikaulah yang menyehatkan. Inilah, wahai saudaraku, beberapa kaifiat untuk mengobati penyakit dengan surat Al-Fatihah. Ketahuilah, wahai saudaraku, setiap amaliyah, baik itu berupa zikir, wirid, sholawat, ataupun bacaan doa, baru akan tergapai rahasianya yang sempurna dengan adanya 3 syarat. Syarat yang pertama, kita harus senantiasa taat, patuh akan perintah Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan apa yang kita amalkan, dengan kelebihan amaliyah yang kita amalkan. Dan yang ketiga, adanya istiqomah di dalam kita mengamalkannya. Misalnya,
amalan kita di setiap selesai sholat subuh, maka tiada waktu subuh pun yang kita absen dalam mengamalkannya. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله